Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dimas Kerullah di channel podcast kesayangan kita, Dimas. Diskusi itu memang asik karena cuma di podcast ini teman-teman semua anak-anak muda berprestasi bisa untuk menunjukkan dirinya kepada mata dunia. Nah, teman-teman semuanya, kali ini aku kedatangan wanita cantik, mandiri, anak pramuka lagi teman-teman, dan beliau ini merupakan Pradana Putri pramuka di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, ini mandiri banget nih kayaknya teman-teman. Yaitu gak usah lama-lama deh. Kita sambut aja, ini dia Dian Novita. Selamat pagi Dian. Selamat pagi, halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya Dian? Alhamdulillah baik, selalu baik. Terus kegiatan sehari-harinya apa nih selain kuliah? Selain kuliah, organisasi, kemudian kegiatan-kegiatan pramuka, karena bulan ini tuh banyak banget ya Dimas kegiatan pramuka, dan juga organisasi daerah, paling itu aja sih. Nah, jadi buat teman-teman kemarin ini Dian baru saja untuk mengikuti kemah ya, kemah nasional. Betul. Di Gorontalo nih teman-teman, membawa teman-temannya di Uniswa Semarang. Jadi kita akan bahas-bahas. Lagian banyak juga stigma teman-teman. Kenapa mungkin teman-teman nanya juga ya, kenapa nih Dimas pakai baju SMA nih teman-teman? Karena ada hubungannya teman-teman. Dulu mungkin ya bagi teman-teman, aku dulu juga aktif pramuka di SMA. Tapi aku mikir kayak, aku di kuliah tuh mau ikut pramuka lagi apa enggak ngapain gitu ya. Nah, teman-teman pasti juga bingung kan. Nah, kali ini kita akan bahas bersama dia, apa sih motivasi terbesar Dian untuk melanjutkan sampai menjadi seorang Pradana Putri di Pramuka UIN Wali Songo Semarang. Tapi sebelum itu nih ya, kamu dulu emang aktif pramuka dari SD, SMP, SMA, atau bagaimana ini sebelum di kuliah? Enggak. Justru aku mulai gabung di pramuka itu dari SMA aja, dari SMA. Dan memang tabu ya, kayak pramuka, ikut pramuka itu dari mana? Itu dari sekolah. Memang ya faktor lingkungan itu memang mendukung sekali untuk kita berproses ya. Pas di SMA saya tuh budaya pramuka itu begitu kental. Beda halnya dengan di SD ataupun SMP. Pada saat itu kan COVID ya. Nah, di mana dinamikanya itu yang membuat saya menarik. Bagaimana gerakan pramuka ini bisa tetap aktif, tetap eksis walaupun di situasi yang dimana organisasi lain itu pada vakum gitu. Dimana di saat itu tuh ada namanya Pramuka Garuda. Nah, Pramuka Garuda ini sekolah saya tuh berproses di situ dengan mencari siapa yang tertarik, kemudian difasilitasi, dan akhirnya saya mulai membuka mata saya, tertarik kayak, oh ternyata tidak seburuk itu, tidak yang orang-orang katakan bahwa pramuka itu jenuh, kolot seperti ini, kayak apa sih nggak panas-panasan gitu kan yang sering diomongkan tali temali dan lain sebagainya. Tidak, lebih dari itu. Oke nih ya, tapi sebelum itu aku pernah nih ya, temanku pernah yang kayak gini, dia tuh cewek dan gak dibolehin orang tuanya untuk ikut pramuka dengan alasan kayak pramuka tuh untuk cowok gitu loh, pramuka tuh berat buat cewek gitu. Jadi waktu itu, tapi anaknya ini jujur dia semangat banget untuk ikut pramuka, tapi karena orang tuanya gak bolehin sampai waktu itu dia gak jadi berangkat untuk ikut kemah di tingkat provinsinya. Nah, kamu orang tua sendiri mendukung atau memang dari kemampuan kamu yang kuat untuk menjadi seorang anggota pramuka? Tapi kan emang mau gak mau yang sedikit berat ya yang kegiatannya yang membuat kita mandiri juga kan. Kalau dari Dian emang dapat restu dari orang tua atau memang kuatnya dari Dian sendiri nih? Kalau dari saya balance ya. Jadi sebelum saya melakukan itu saya memperkenalkan dulu pramuka kepada orang tua saya. Mungkin kan pandangan orang tua juga beda. Oh, pramuka ini seperti ini, anaknya disiksa. Iya, benar-benar. Malah dimarah-marahin gitu. Oke, itu bukan zamannya teman-teman gitu. Di era sekarang itu pramuka itu lebih lebih milenial lah istilahnya. Jadi di perkemahan yang saya ikuti kemarin itu kan di luar Pulau Jawa ya, apalagi ya. Terus saya mengatakan ke orang tua saya bahwa ini perkemahan itu nggak yang seperti dulu SMA lagi, kegiatannya tuh lebih inovatif seperti ini, ada latihan training yang dimana latihan training itu dibutuhkan pada saat mahasiswa gitu kan. Terus akhirnya ketika orang tua tahu, akhirnya kayak boleh dan saya juga memperkenalkan bahwa kita berangkat itu tidak sendiri, didampingin oleh dosen, dan pada saat itu Pak Wakil Rektor 3 juga ikut hadir. Semuanya aman gitu, dipastikan bahwa keamanan kita itu aman. Jadi orang tua kan mau melepas ataupun mengizinkan pun, oh iya boleh gitu. Mereka punya pandangan yang beda tentang itu. Terus akhirnya ketika saat kegiatan kita juga bisa menstimulus orang tua kita bahwa kegiatannya seperti ini. Gak hanya dikasih tahu di awal, tapi juga kita kasih perkembangannya. Jadi orang tua itu oh iya bangga. Jadi ketika kita ada naik turun ya pastinya di gerakan pramuka, ketika kita sering sharing, orang tua itu bisa ngasih, loh kamu dulu tuh seperti ini loh, masa kayak gini aja
malas lagi, ayo dong lagi katanya pramuka gini nih. Nah itu yang membuat saya apa ya, sebenarnya orang tua itu tuh menjadi faktor pendorong paling kuat apabila kita bisa meyakinkan bahwa yang kita lakukan ini tuh baik. Oke. Ini ya, kamu kan semester 5 kan, sama dengan aku Semester posisinya 5, sekarang benar. kan ya. Kenapa harus pramuka? Organisasi yang kamu ikutin ketika di bangku kuliah ini. Kalau sudah bahas pramuka saya kayak bangga banget ya, karena yang pertama nih, kalau secara mahasiswa kita harus mengetahui ya bahwa pramuka ini merupakan salah satu gerakan kepanduan satu-satunya di Indonesia yang diakui dan tertera dalam Undang-Undang Kemepres Presiden 261 tahun 1961, di mana kepanduan ini itu strukturnya itu sampai tingkat dunia. Dan anggota pramuka itu usianya seumur hidup. Bagaimana kita berbakti pada bangsa, bina diri, bina masyarakat, bina satuan sampai seumur hidup. Gitu kan. Dan di era sekarang orang-orang bilang, kenapa ikut pramuka? Karena pramuka itu apa ya, pembentukan karakter kita gitu. Kalau misalkan anak muda pada tabu, terus karakter seperti apa yang bisa menyokong bangsa gitu kan. Benar sekali. Karena dalam pramuka itu patriotis ya ada, nasionalisme juga ada gitu kan. Selain itu juga apa ya, yang dibutuhkan dalam pramuka itu semuanya bersinggungan dengan kehidupan kita semuanya, Dimas. Mungkin misalkan Dimas nih di jalan melihat ada seragam pramuka dengan Pak Polisi, apa sih? Itu ada kedekatannya sebenarnya. Ada yang namanya Saka Bayangkara. Saka Bayangkara itu bersinggungan dengan polisi. Kesehatan. Ada juga namanya Saka Bakti Husada. Kemudian di udara ada juga Saka yang masuk dalam hal itu. Jadi semuanya itu komplit. Kita saja yang tidak mengetahui sehingga kita memberikan stigma, alah pramuka itu gitu-gitu bosen. Kalau kita sudah tahu, wah kita nggak akan apa ya berhenti. Kita ingin ngejar, saya ingin seperti ini begitu. Nah, nyambung yang dibilang Dian tadi, banyak kan orang mikir apa sih pramuka, bosan gitu. Dan ini ada juga yang bilang pramuka itu tempat penyiksaan. Kamu setuju nggak dengan, karena banyak mahasiswa tuh takut masuk untuk di pramuka dan siswa masuk pramuka karena dia takut pramuka tuh disiksa, makan diteriak-teriakin gitu. Ya, itu pandangan Dian gimana? Ya berarti dianya sendiri kan yang nggak berani ya. Kenapa nyalah-nyalahin gitu kan? Ya benar ya, pembentukan karakter tuh nggak bisa dengan halus kadang. Emang ada waktunya seperti itu. Mungkin apa namanya, dalam sebuah organisasi itu perlu pengawalan juga, perlu pembaharuan juga, tapi tidak menghilangkan suatu sistem intinya. Misalkan ada pembentukan karakter seperti itu, mungkin bisa dikemas yang lebih apa ya, bisa dimengerti lah. Jadinya lebih aman juga pastinya. Jadinya apa ya, pengawalan yang dilakukan ini kan perlu juga kita sebagai penerus bangsa, nggak hanya kayak zaman-zaman dulu tetap dikembangkan, enggak, kita juga perlu, kita bisa merubah itu kok dengan dikemas lebih baik lagi gitu. Untuk karakter seperti itu kan apa ya, jangankan di pramuka, di militer pun seperti itu. Kenapa di militer? Kenapa militer tidak disalahkan ya? Masa tentara boleh kelamar-kelamar enggak, tapi pramuka kelamar-kelamar dimarahin, dibentak-bentak, apa disalahkan lagi gitu kan. Jadi stigma masyarakat ini harus dibenahi gitu. Nggak boleh asal seperti itu, ataupun mungkin karena ada dia dirugikan mungkin ya di hal itu, ataupun merasa tidak nyaman akhirnya bilang tidak, saya tidak dengan pramuka, padahal tidak boleh seperti itu. Mungkin itu. Nah, kemudian ini kamu harus jawab jujur ya. Ini soalnya menyangkut dengan diri kamu. Oke. Kamu jadi pradana itu pilihan diri sendiri, niat diri sendiri, atau karena teman-teman yang nyokong? Atau karena justru dua-duanya? Oke. Jadi kan saya awal gabung pramuka di kampus ini dari semester 1 ya. Jadi kan ada prosesnya. Ada pertama masuk dewan bidangnya terlebih dahulu, kemudian ada yang namanya musyawarah pramuka. Nah, di mana di situ tuh proses demokrasi ada ya. Ada calon-calon yang diusung oleh teman-teman gitu. Lah, pada saat itu tuh ada nama saya gitu. Kaget kan, loh kok ada nama saya, padahal saya itu usianya baru semester 3 lah ya. Semester 3 mau ke 4. Di mana kakak-kakak saya itu kebanyakan yang udah lebih lama di pramuka. Terus akhirnya ada pemilihan suara, saya terpilih. Itu kan, terus ditanya, gimana siapa atau tidak? Loh, apakah dengan hasil yang seperti ini masih bisa dirubah? Saya bilang gitu kan. Ya tidak gitu. Ya kalau memang seperti itu ya tidak apa-apa gitu. Toh juga saya sebelumnya background-nya sudah masuk di pramuka dari semester 1 gitu kan. Saya sudah mengetahui kehidupan, pramuka di Wali Songo seperti ini gitu. Dan ya sebentar lagi demis. Jadi ya apa ya, sudah merasakan asam manis gitu ya. Jadi pradana pramuka Wali Songo dengan segala ya seperti itulah, ketemu pramuka. Sekarang pramuka lagi gitu-gitu, dan asik sebenarnya. Tapi sering teman-teman kamu bilang, kok
Oh, pramuka lagi gitu sering Sering. Apalagi kemarin kegiatan itu kan 1 minggu ya. di Gorontalo. Iya, di Yang sempat Gorontalo. ngeliburkan kuliah juga berarti ya. Begitu, betul sekali. Tapi kan itu ada izin juga dari Mm-mm. kampus karena wakil kampus. Jadi apa namanya, teman-teman itu, loh, emang sampai segitunya toh pramuka meninggalkan kegiatan kampus gitu Ya kan. Allah, ternyata masih ada ya ini. Iya gitu. Loh, gimana ya? Kita harus, kalau nggak sekarang kapan lagi ini ada peluangnya begitu kan. Terus kayak bisa kok dikejar kuliahnya dengan online dan lain sebagainya gitu. Jadi ya memberikan motivasi kepada teman juga. Kebanyakan teman kelas saya itu nggak ada yang pramuka juga ya. Jadi kayak ketika kan ada di pramuka itu 1 hari pakai SPL tanggal 14 Agustus atau di hari-hari yang memang diperingati gitu kan. Nah, fakultas saya yang tabu dengan pramuka sama pakai pramuka ya, itu guru mana gitu kan, itu anak SMA mana gitu kan. Jadi ya pasang senyum saja untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Tapi kesempatan yang luar biasa yang ketemu dengan orang hebat atau se-Indonesia juga ya. Iya. Se-Indonesia PTKIN ya. Iya, jadi itu ada sekitar 1.200 orang dan 68 perguruan tinggi se-Indonesia. Itu dilakukan 2 tahun sekali nih, Mas. Nah, kali ini kita akan cerita tentang kegiatan kamu selama di Gorontalo nih. Nah, sebenarnya kegiatan di Gorontalo tuh apa sih sebenarnya gitu? Kemah apa? Atau kegiatan kita ini kegiatan wajib 2 tahun sekali yang dia bilang atau seperti apa ini? Oke, untuk gerakan pramuka yang khususnya di mahasiswa ini, sebenarnya tugasnya itu bukan yang saya sebutkan tadi ya, tapi lebih ke assignment leadership, di mana tugas-tugas kita itu menyangkut tugas-tugas kemanusiaan, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Usia kita itu dituntut untuk eksplor lebih banyak gitu kan, mengerti bagaimana sih sisi masyarakat itu melihat masalah-masalahnya dan menangani itu seperti apa. Untuk perkemahan di Gorontalo itu pengabdian masyarakat Dimas, di mana saya ditempatkan di desa Dainaan namanya, desa sangat terpencil, jauh dari pusat perkotaan. Di sana itu tidak ada listrik, tidak ada wifi, dan kehidupan masyarakatnya itu masih sangat sederhana. Sederhananya bukan yang primitif itu enggak ya, melakukan mata pencaharian yang notabene kayak kita bandingkan dengan yang di masyarakat Jawa itu masih kayak sangat berbeda gitu. Terus melihat keluhan mereka itu pada saat itu kita ada pembuatan masjid, gitu. Karena memang di situ dibutuhkan masjid, gitu. Kita gotong royong dengan warga, kemudian melakukan pendidikan ke anak-anak kecil, karena mereka itu masih minim bahasa Indonesia. Ketika kita berkomunikasi dengan bahasa Indonesia itu mereka masih kayak iya kakak, tapi tidak tahu gitu loh. Oh iya paham. Jadi kita mulai berkenalan, kita mulai mengenali ini loh bahasa Indonesia. Sangat miris kan. Kita bisa membantu ini lewat pramuka. Kenapa orang-orang malah berpikiran buruk soal pramuka gitu. Itu yang sangat memprihatinkan bagi saya gitu. Setelah itu ada juga jumpa tokoh, kita bertemu dengan tokoh-tokoh yang menginspirasi gitu kan ya. Dan juga ada yang menarik di situ tuh fenomena sinisme terhadap pramuka gitu. Jadi pramuka ini banyak sekali hujatan-hujatan dan perlu adanya gerakan untuk menjelaskan bahwa seperti ini gerakan pramuka itu. Dan rasa pengabdian itu sebenarnya masih kurang bagi saya ya. Seminggu doang di sana, pengennya lebih lama lagi. Tapi waktunya kan terbatas gitu. Jadi ya harapannya dengan perkemahan Wirakarya, itu namanya perkemahan Wirakarya, itu bisa tetap dilestarikan dan bisa diterapkan gak hanya di tingkat nasional, tetapi bisa di daerah ataupun di lingkungan sekitar kita. Masya Allah, berarti kegiatannya juga bermanfaat ya, bangun masjid bangun masjid, melakukan pengabdian masyarakat. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bermanfaat banget kalau kita ikut pramuka ya Yan. Betul. Nah ini mungkin bisa jadi buat teman-teman yang anggota Dian nih. Aku pengen tahu Dian keluh kesahnya selama menjadi pradana. Apa ya keluh kesahnya ya? Harus jujur nih, biar nanti anggotanya lihat ternyata ini biasa pradananya selama ini. Yaitu membangkitkan semangat mereka lagi ya. Kadang kita nyemangatin orang tapi kita juga perlu semangat gitu lah ya. Kayak aku juga pengen gitu disemangatin. Semangatin dong Dian di sini weh. Terus juga kegiatannya padat sebenarnya. Tahun ini tuh padat. Ada Jambore Dunia di Mas kemarin di Korea, kemudian ada kegiatan Raimuna di Cibubur gitu. Kita harus bisa meningkatkan kualitas kan untuk bisa bersaing ke dalam hal itu.
Yang pertama dari sumber daya orang yang terlebih dahulu ya. Dilihat itu kalau dari saya tuh harus bisa, yang paling saya anggap susah itu mencari peminat pramuka. Itu menjadi sejak saya awal menjabat sampai sekarang gitu. Karena ini tuh banyak loh fasilitas yang akan kalian dapatkan, tapi kenapa susah sekali mencari peminat gitu. Jadi harus branding ya iya, berkorban buat gak apa-apa lah saya ikut kegiatan ini untuk ngajak teman saya ini yang tadinya nggak berminat akhirnya bisa minat gitu sih. Jadi mencari peminat itu yang paling susah untuk itu. Tapi sekarang untuk yang maba sekarang udah open recruitment atau belum ya? Sudah, dan alhamdulillah banyak anggotanya dari tahun kemarin atau gimana posisinya sekarang? Kalau dari tahun kemarin sih sama ya, hampir sama. Cuman nggak tahu kenapa ya dari tahun ke tahun ini jumlah manusia Adam ini semakin berkurang gitu kalau di gerakan pramuka. Yang cowok-cowok. Iya, nggak tahu kenapa kayak eksistensi laki-laki di gerakan pramuka di kampus kita ini tuh sangat kurang gitu. Justru banyak yang ikut yang cewek-cewek ya? Cewek-cewek. Wah, luar biasa. Berarti, mungkin cewek-cewek tangguh ini ya ini ya. Jadi jangan remeh kalau teman-teman cewek-cewek tuh sekarang tangguh loh. Contohnya di pramuka ya sekarang udah banyak yang cewek-cewek gitu ya. Tapi pas di Gorontalo kemarin itu cowok cewek atau cewek doang yang berangkat waktu itu ya? Kita ada 16 orang, 8 cewek dan 8 cowok. Tapi cukup ya 8 cowok ya? Cukup. Kan di sana nanti kita berbaur juga kan. Iya, maksudnya kan tadi cowoknya kurang gitu kan, jadi cukup ya 8 orang ya. Salah satunya teman sekelasku loh. Siapa tuh? Tahu? Iya. Tahu. Itu perkap kami. Dan semalam katanya dia LPG-an nggak sih? Iya, kegiatan kemarin penerimaan. Nah, iya. Nah, buat teman-teman semuanya itu ya, jadi buat teman-teman, pramuka tuh nggak seburuk yang teman-teman pikir, dan pramuka tuh nggak kayak zaman dulu ya, yang diteriakin tuh nggak lagi. Kita dari sekarang udah nggak zamannya. Betul. Justru sekarang pramuka tuh untuk latih kepemimpinan, jiwa kepemimpinan teman-teman, gitu kan, pengabdian masyarakat yang mungkin ada banyak pembelajaran yang bisa teman-teman ambil ketika teman-teman ikut pramuka gitu loh. Jadi nih mungkin ya apa sih pesan Dian buat teman-teman mungkin di luar sana yang masih berpikiran kalau pramuka tuh ngapain sih, atau pramuka tuh kayak tempat-tempat kalian nanti Diannya disiksa gitu. Apa yang pengen Dian sampaikan kepada teman-teman di luar sana mungkin yang sekarang anak SD, anak SMP, anak SMA ataupun yang justru mau masuk kuliah tapi masih ragu nih untuk ikut pramuka. Dian ada pesan nggak? Silahkan. Saya ada satu nih fun fact-nya ya. Sebetulnya itu perguruan tinggi sekarang itu sudah banyak yang menyediakan beasiswa untuk pramuka. Jadi itu buat kalian-kalian semua jangan lewatkan kesempatan ini. Beasiswa itu nggak hanya dari misalkan kegiatan atau kegiatan lainnya, tapi bisa juga dari pramuka. Oleh karena itu berproses itu bisa lewat dari bidang mana saja. Kita tidak perlu untuk menjelekan sebuah organisasi kalau misalkan kita tidak berproses di dalam organisasi itu. Ini itu Dimas. Nah, jadi buat teman-teman ingat, ternyata ada beasiswa juga ya ini ya. Nah, jadi buat teman-teman mungkin bisa mengambil kesempatan, mungkin justru yang kemarin ikut beasiswa ini gak lolos, bisa ngambil kesempatannya itu di pramuka gitu. Tapi sekarang udah tutup ya open recruitment-nya ya? Iya, sudah. Nah itu apakah open recruitment itu pas maba doang atau mereka bisa ikut lagi di semester 3 ke depannya atau gimana kalau di sistemnya di tempat Ian di UI kita? Oke, untuk itu tuh ada yang namanya Pramuka Garuda ya. Itu tuh ada sertifikatnya. Nah, itu menjadi salah satu poin plus yang nanti diverifikasi oleh kampus. Untuk daerahnya sendiri yang sudah maju dan menerapkan itu full, itu ada di Jawa Barat, di IPB, di lain sebagainya itu sudah menerapkan hal tersebut, dan di Jawa Tengah itu masih terus digagas, tapi juga tidak menutup kemungkinan tidak ada yang lolos ya, tetap ada yang lolos gitu. Dari Pramuka Garuda itu sendiri sih. Nah, ini sebelum kita tutup perjumpaan kita sama Dian nih, ini ada Dian punya motivasi mungkin, tak punya pesan atau punya closing statement yang ingin disampaikan kepada pendengar setia Dimas Podcast, karena justru pramuka ini banyak banget kemarin yang nanya kayak, Kak masuk pramuka UIN itu gimana, masuk pramuka UIN itu gimana gitu kan. Mungkin Dian ada yang bisa disampaikan kepada teman-teman, kami persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya saya bukan orang besar yang menyampaikan ini melupuk tidak, tapi sejauh ini saya dibesarkan oleh pramuka, dan saya merasa bahwa pramuka itu sudah menjadi rumah bagi saya ya teman-teman. Dan pramuka itu sangat kita butuhkan, terutama bagi mahasiswa. Bukan hanya akademik ataupun prestasi saja, tetapi yang disebutkan dalam pramuka itu menjadi batu loncatan kita untuk di dunia kerja ataupun lain sebagainya. Jadi
kalau misalkan kalian semua belum masuk pramuka bisa bergabung ke pramuka. Kalau misalkan yang sudah di pramuka tetap dilanjutkan, ya tetap digencarkan terus bina bakti, bina masyarakat dan bina bangsanya, karena pramuka itu Praja Muda karena orang-orang muda yang terus berkarya gitu. Jadi buat teman-teman, ikut pramuka itu adalah Praja Muda karena orang muda yang berkarya gitu ya. Jadi buat teman-teman bisa dijadikan ajang untuk teman-teman bisa berkarya nih teman-teman semuanya. Dian bisa sekuat ini sudah Dian bilang karena pramuka gitu. Karena bagi Dian pramuka ini udah rumah kedua ya Yan ya. Berarti kalau nggak pulang ke rumah, pulangnya ke pramuka ya Yan ya. Oke, buat teman-teman semuanya, ada banyak hal yang bisa teman-teman ambil pada kesempatan kali ini. Dian membuktikan bahwa perempuan itu nggak lemah, perempuan itu bisa kuat. Salah satunya ada banyak sekali perempuan di Universitas Semarang ini yang ikut pramuka ya Yan ya. Betul. Dan mereka tangguh-tangguh sekali. Dan ini bisa buat teman-teman semuanya bisa untuk menjadi tempat bagi teman-teman untuk berkarya, mengabdi kepada masyarakat, dan lain hal sebagainya. Oke teman-teman semuanya, aku mau ngucapin terima kasih dulu kepada Dian yang udah nyempatin waktunya hadir di podcast, berbagi keluh kesahnya, berbagi inspirasi bersama kita tentang stigma pramuka yang ada di masyarakat pada saat sekarang ini. Ternyata pramuka gak seburuk yang teman-teman kira. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa buat teman-teman, jangan lupa di subscribe channel kita ya Yan ya. Oke. Di Dimas Podcast, di link di bawah ini. Nah ini ya teman-teman semuanya. Aku dan Dian pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.